Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kami di MAG Channel dalam pembahasan terkait dengan penerapan hukum, yakni penerapan kanun di Provinsi Aceh dengan narasi-narasi yang menggemaskan tentu, bahkan menggeramkan ya. Nah, sebelum kita memasuki topik peristiwa seputar Aceh, perlu kami uraikan secara singkat bahwa di Aceh pada tahun 1999 telah lahir Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999, yaitu tentang keistimewaan Aceh. Undang-undang ini hanya mengatur sebatas penyelenggaraan syariat Islam, pendidikan, dan adat istiadat. Namun waktu berjalan, bahwa Aceh dengan segala kekayaan alam ingin ada ketentuan-ketentuan yang harus diatur. Dan Aceh juga punya hak untuk menikmati sebagian hasil sumber daya alam yang dimilikinya. Maka kemudian tidak heran lahirlah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus. Namun tidak berhenti di situ. Kemudian lahir pula Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Nah, undang-undang ini lahir merupakan tindak lanjut dari perundingan damai antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki. Nah, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, maka lahirlah turunannya beberapa kanun, di antaranya Kanun Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel kita, nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya, like, share, dan komen ya. Judul ini sengaja kami jadikan topik utama sebagai bentuk kajian sejauh mana penerapan hukum dan efek jerah bagi pelaku tindak kekerasan dan kejahatan seksual yang diatur dalam Kanun Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat itu. Kemudian kita uji mana yang lebih efektif, yang memberikan efek jerah kepada pelaku predator syahwat. Ya, apakah Kanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat cukup memberikan efek jerah bagi pelaku tindak kejahatan seksual, atau justru hukum publik yakni Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Perpu Nomor 1 tahun 2016 justru lebih efektif dibandingkan dengan kanun yang berlaku khusus di provinsi ini, Provinsi Aceh ya. Kita coba lihat dan terus kita coba kaji ya, dan sangat menarik tentunya. Kenapa kita memilih judul tersebut? Bukan tanpa alasan tentu bagi kami untuk memilih judul tersebut.
karena adanya pernyataan dari yang dikemukakan oleh YLBHI dan LBH Banda Aceh. Berdasarkan hasil kalkulasi yang mengutip data dari otoritas terkait sepanjang Januari-September 2021 atau dalam rentang waktu 273 hari, telah terjadi sebanyak 355 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Ini tentu sangat luar biasa terjadi di provinsi di mana kita sedang gencar-gencarnya melakukan atau menerapkan syariat Islam. Sangat luar biasa. Nah, pernyataan YLBHI dan LBH ini tidak main-main tentunya, dan telah dimuat di dalam tabloid berita mingguan Modus Aceh, yakni edisi 31 Desember 2021. Kondisi ini tentu sangat menyesakkan dada kita yang mendengar betapa tidak, katanya setiap 18 jam 45 menit satu orang anak di Aceh menjadi korban kekerasan seksual dari ganasnya predator syahwat. Itu bukan main ya. Ini menjadi bahan kajian kita semua yang di Aceh ya, khususnya penegakan hukum ya di Aceh. Ya, semua kita tentu akan memberikan perhatian khusus ya, dengan tingginya angka-angka kejahatan sebagaimana dimaksud. Terakhir yang mengejutkan kita semua itu peristiwa yang paling memilukan ya, terjadi di Kabupaten Nagan Raya, di mana 14 pelaku kejahatan seksual ini telah melakukan penyekapan, pemerkosaan terhadap seorang perempuan yang masih tergolong di bawah umur, masih 15 tahun. Hebatnya lagi, peristiwa itu terjadi di salah satu kafe di Nagan Raya. Masih terkait dengan peristiwa yang sama, kami juga menerima berita ya, yang didistribusikan secara elektronik melalui media Pancasila secara online, yaitu pada tanggal 26 Desember 2021. Dari tahun lalu, 1 tahun yang lalu ya, tidak, sudah 2022 tentunya. Media Pancasila dengan judul "Jadi Korban Pelecehan Ayah Tiri Sejak SD hingga SMP, Keluarga Gadis Yatim Aceh Timur Tuntut Keadilan." Jadi berbicara tentang kasus yang sama di Aceh Timur ya, ALC Laufeng. Kasus tersebut ditelusuri pada tanggal 21 Desember 2021 berdasarkan SP2HP dari Kepolisian Polres Aceh Timur. Ini sudah masuk ke tingkat penyidikan. Namun pada hari Jumat kemarin ya, yang lalu, kita sudah menerima juga informasi yang mudah-mudahan ini benar. Pihak Polres sudah menahan si pelaku ya, dan menurutnya telah ditemukan 2 alat bukti awal ya, yang dianggap cukup. Maka pihak Polres sudah melakukan penahanan terhadap tersangka. Nah, mudah-mudahan ini kinerja Polres Aceh Timur tentu kita berikan dukungan ya, untuk terus menindaklanjuti kasus ini sehingga semuanya nanti akan terungkap dan mendapat titik terang ya, kalau bisa sampai terus ke pengadilan ya.
Jangan tanggung-tanggung. Coba kita kaji dan kita coba membahas bersama ya. Apakah ada yang salah dengan penerapan Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah di Provinsi Aceh? Nah, kita coba terus telusuri ya, sejauh mana efek jera bagi pelaku kekerasan seksual. Terus di mana kekurangan daripada kanun ini, sehingga apakah dia mempunyai dampak karena efek jera yang diberikan justru dianggap sangat ringan ya bagi pelaku-pelaku kejahatan seksual di provinsi ini yang diatur melalui kanun, sehingga kejahatan kekerasan seksual ini terus meningkat. Nah, kita coba lihat bahwa pengaturan dalam Kanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah ini kuncinya ada di pasal 73 ayat 1, 2, dan 3. Nah, saya baca bunyi daripada pasal 1 ya. Ketentuan dari pasal 73 ayat 1 ya. Ketentuan hukuman takzir yang ada dalam kanun lain sebelum kanun ini ditetapkan disesuaikan dengan kanun ini. Kemudian di ayat 2 ya. Kita lihat lagi ya. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan perhitungan cambuk 1 kali disamakan dengan penjara 1 bulan atau denda 10 gram emas murni. Kita lanjut lagi ke ayat 3. Dalam hal hukuman dalam kanun lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat alternatif antara penjara, denda, atau cambuk. Yang dijadikan pegangan adalah hukuman cambuk. Disinilah jelas kita lihat bahwa hukuman 1 bulan penjara disamakan dengan 1 kali cambuk. Kalaulah pilihan ini telah diketahui ya, oleh para pelaku tindak kekerasan kejahatan seksual ini, maka rasa hilang takutnya itu akan terus bermunculan ya, karena menurutnya hanya kalau dia bayangkan ya bagaimana kalau dihukum 1 bulan misalnya begitu ya, atau dihukum 1 tahun. Berarti kalau 1 tahun 12 bulan, berarti hanya 12 kali cambuk. Nah, kita lihat terus perbandingannya dengan hukum publik, yaitu hukum yang berlaku secara nasional. Nah, apakah dan mana yang lebih efektif dan mana yang lebih memberikan efek jera bagi setiap pelaku tindak kekerasan kejahatan seksual itu ya? Atau justru kita punya narasi ya begini, bahwa ya tentu mungkin dahulu pada saat kanun ini dibuat ya, di samping kita memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan, barangkali kita berpikir sekaligus membuat pelaku kejahatan itu malu karena dia mendapat cambuk ya di hadapan masyarakat. Ini pemikiran narasi ini tidak salah juga ya. Tapi perlu kita catat bahwa kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak khususnya ya, kita justru tidak bisa berpikir tentang rasa malu. Mereka jelas sudah tidak punya lagi rasa malu, karena rasa malu itu bukan tidak ada pada mereka ya.
tidak ada pada mereka. Ya, jadi rasa malu itu dia ada pada orang-orang yang masih punya moral ya, masih punya berpikir bahwa yang dikerjakan itu atau yang dilakukan itu masih anak-anak di bawah umur ya, yang memang perlu kita lindungi, lantas dilakukan semacam kekerasan seksual ini sangat luar biasa. Nah, tentang bagaimana kemudian hukum nasional ya, yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 juga ya, tentang perlindungan anak. Kemudian ada Perpu Nomor 1 tahun 2016. Ini justru kalau saya menilai ini jauh lebih efektif dari kanun yang berlaku khusus di Provinsi Aceh. Dan kalau ditanyakan kepada saya, sebaiknya kanun kita ini segera direvisi, adopsi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Perpu dimaksud. Di sini kita lihat bahwa seorang pelaku kejahatan seksual ya, itu sanksinya dikebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Ini tegas diatur di dalam Perpu Nomor 1 tahun 2016. Ya, di mana pelaku dihukum ya, dengan ancaman penjara 5 tahun sampai dengan hukuman mati. Kalau kita lihat dari undang-undang ini, ya kita bandingkan dengan kanun, misalnya kanun Nomor 6 tahun 2014 ya, apa yang terjadi? Hampir hukuman yang diberikan itu nyaris tidak membawa dampak jerah ya, kepada pelaku itu sendiri. Jadi kalau kita bandingkan dengan hukum publik, ya, khususnya hukum yang berlaku nasional tentang perlindungan anak, maka saatnya kanun nomor 6 ya, khusus tentang itu ya, yang tentang anak ini menurut saya itu harus direvisi. Tidak mungkin ini kita terus mempertahankan. Nah, jadi sebelum kita akhiri tentu perlu juga diketahui ya oleh khalayak ramai, karena banyaknya istilah-istilah dalam kanun nomor 6 khususnya ya, tahun 2000 tentang hukum jinayat itu. Nah, apa itu ukubat? Nah, ukubat itu adalah hukumannya yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah. Nah, ya. Kemudian apa itu hudud? Nah, hudud adalah jenis ukubat, ya. Jenis hukuman itu yang bentuk dan besarnya ini telah ditentukan di dalam kanun secara tegas ya. Kemudian tadi kita sebutkan ada istilah ukubat takzir ya. Apa itu ukubat takzir? Nah, kalau kita melihat dari kamus besar bahasa Indonesia itu ditulis dengan takzir ya. Artinya hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim ya. Karena takdir ini memang tidak diatur secara khusus ya, dalam kitab Al-Quran dan hadis ya barangkali. Jadi yang sifatnya memberikan pilihan dan besarannya ini dalam batas tertinggi dan terendah. Nah, ini diserahkan sepenuhnya kepada majelis hakim ya, karena majelis hakim dalam mengadili juga di samping menggunakan
peraturan perundang-undangan, juga menggunakan hati nurani. Ya, saya kira sampai di sini dulu. Masih dalam pertemuan berikutnya kita coba akan mengkaji ya lebih luas lagi tentang bagaimana penerapan hukum dan peristiwa yang terjadi di Aceh akhir-akhir ini, sehingga memerlukan pemikiran kita semua bagaimana Aceh ke depan yang lebih baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.